upacara di mana supaya kita mengenang apa yang kita kenang, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan saat kita mengenang juga mengajarkan kepada kita hanya satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat di luar Tuhan Yesus. Kalau ada juru selamat di luar Yesus, maka dapat kita pastikan iman kita percuma kalau ada keselamatan di luar Yesus. Tetapi karena keselamatan satu-satunya saja, maka iman kita tidak sia-sia. Nah, Allah di dalam pengorbanannya supaya kita selalu mengenang. Karena pada saat kita mengenangnya menjadi satu sarana kita diteguhkan. Saat kita mengenang betapa kita juga mengenang bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan sangat besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk kita yang ada di dalamnya. Dan saat kita mengambil perjamuan, kiranya ini juga menjadi satu pengajaran bahwa saat kita menjadi pelaku, maka kita senang, kita bersuka cita karena menjadi pribadi yang taat, dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan saat kita mau menjadi pelaku firman. Dan sebelum kita mengambil, firman Tuhan mengatakan menguji diri. Artinya kita melihat hati kita, adakah hati kita yang belum kita bereskan, adakah hati yang belum kita mengampuni, adakah hati yang belum masih menyimpan ini, itu, dan sebagainya. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, mari kita akan akuinya. Amin. Kita akan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, seperti firman-Mu, agar kami menguji diri kami. Di hadapan Allah yang Maha Kudus dan di hadapan Allah yang Maha Tahu, kami mohon pengampunan-Mu. Kami mengakui bentuk pelanggaran salah dan dosa kami dalam pikiran, dalam perkataan, hati, dan perbuatan kami, Bapa, supaya tidak menjadi penghalang untuk kami menikmati indahnya kasih-Mu. Demikian juga saat ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati dan jamah dengan kuasa-Mu. Saat roti dan anggur kami makan dan minum, kami menjadi sehat, kami menjadi kuat. Demikian juga biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terpujilah akan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti mohon kesediaan Pak Ajwal untuk bisa memberi kepada Bapak dan Bulan dan Ibu Enda ya. Sebelumnya saya akan baca firman Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti, dengarkan firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita makan bersama dalam kasih. Kita menyanyi salibnya. Salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selama mulia, jiwaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya selama
jiwaku, jiwaku disucikan oleh darah Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Kita minum bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur telah melaksanakan perjamuan kudus. Jadikan momen ini saat kami mengenang akan peristiwa 2000 tahun yang lalu Kristus menjadi korban penebus dosa. Dan kiranya saat kami mengenang, saat kami memperingatinya, menjadi sarana untuk kami terus diingatkan. Karena tanpa karya keselamatan, mustahil kami bisa mencapai kekekalan. Tapi karena pekerjaan Tuhan, kekekalan menjadi warisan bagi kami sebagai umat yang percaya. Saat ini Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk pribadi Bapak Bulan ke dalam tangan-Mu. Dalam masa perawatan, kiranya Tuhan akan terus bekerja supaya melalui upaya yang sudah dibuat menjadi kekuatan yang baru dalam pribadi Bapak Bulan. Dan kiranya Tuhan juga terus menjamah agar saat menghadapi tantangan ujian hidup ini, hati yang berserah kepada Tuhan ada dalam pribadi anak-Mu ini ya Bapak. Demikian juga berkati untuk anak, cucu, anggota keluarga yang lainnya, agar juga memiliki hati yang terus berserah kepadamu, agar apa yang dilalui pada saat ini ya Bapak, yang merupakan bagian proses hidup, yang merupakan juga ujian, dapat dibuktikan kepada dunia sebagai umat yang telah dibenarkan, mampu menghadapi ininya dengan hati yang terus berserah kepadamu. Dan jangan jadikan Bapak situasi ini untuk dipakai iblis menjatuhkan setiap kami sebagai anak-Mu, tetapi biarlah kami bisa membuktikan kepada dunia melalui semuanya ini, iman kami tetap murni di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan pribadi Bapak Bulan ke dalam tangan-Mu. Kuasa sakit penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan bekerja melalui sarana yang dipakai pada saat ini Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Elda, di mana sebentar juga akan kembali ke Balai Bulungan. Tuhan juga tuntun dalam perjalanan supaya tiba di rumah dengan selamat. Sarana yang dipakai Tuhan juga lindungi jaga supaya bisa menuntun dan juga bisa mendukung perjalanan ini tiba di Balai Bulungan, dan dalam tugas tanggung jawabnya Tuhan akan mampukan. Demikian juga Bapak menyerahkan untuk Pak Asher yang tidak bersama dengan kami dan saat ini merintis pekerjaan Tuhan yang ada di Boti dan di Roja. Bapak, kami percaya bahwa Allah saat ini juga beserta dengannya. Tuhan akan berkati, Tuhan tolong supaya perintisan yang dikerjakan pada saat ini menjadi sarana untuk banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan tugas tanggung jawab keluarga di tempat ini. Tuhan berkati usaha yang digelutinya, Allah pakai menjadi sarana berkat Allah mengalir atas rumah tangga ini. Dan melalui usaha yang ada, keluarga menikmati sukacita karena apa yang dikerjakan seperti firman-Mu. Mereka bekerjalah yang bisa menikmati makan dan minum. Untuk itu Bapak, setiap karya yang dibuat agar dapat menjadi sarana berkat-Mu mengalir dalam rumah tangga ini. Berkati juga cucu, berkati anak-anak yang dikasih dalam masa pertumbuhan dan dalam waktu dekat juga akan masuk sekolah, agar diberkati oleh Allah. Dan dalam masa pertumbuhan ini, anak-anak menjadi kebanggaan, anak-anak menjadi sukacita, anak-anak menjadi pelengkap sukacita atas keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami akan mengakhiri perjamuan kudus ini. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, perjamuan kudus kita selesai.